Yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya tidak ingin mengekspos ini dalam artian yang ini ya. Tapi seperti Pak Ali ketahui, beberapa yang lalu itu pernah kejadian antara Syiah dan Sunni di Sampang, di Madura. Nah itu barangkali kalau menurut Ayatullah, karena setahu saya di Iran itu majority itu Syiah ya. Bagaimana ini? Namanya supaya ada semacam kooperasi atau semacam kerjasama sehingga tidak timbul hal-hal yang sangat sensitif. Terus yang berikutnya, dalam konteks tadi Ayatullah mengatakan hubungan dengan Kristen dan agama lain. Nah ini tadi disebutkan juga ada semacam satu organisasi yang menangani itu. Itu kalau boleh tahu apa dan apakah Indonesia itu juga pernah terlibat dalam diskusi-diskusi itu. Berikutnya mengenai politik, terutama hubungan dengan Indonesia, karena hubungan Iran dan Indonesia kalau dibilang baik ya, cukup baik. Bagaimana ini supaya hubungan kedua negara bisa langgeng ya, dalam artian lebih meningkat terus dari waktu ke waktu, terutama dalam konteks kaitan kerjasama di bidang agama. Saya juga ingin tahu penjelasan Ayatullah tentang mazhab tadi, bagaimana itu buat kerjanya. Yang terakhir barangkali dalam konteks nuklir ya, ini memang sangat menarik perhatian. Jadi Ayatullah mengatakan dalam pertemuan-pertemuan itu suka ada juga yang peserta yang mungkin memanfaatkan pertemuan itu untuk kepentingan. Saya menggarisbawahi bahwa pertemuan ini tentu harus dilandasi dengan suatu sikap kejujuran, ya, honesty, keterbukaan, sehingga hasilnya juga akan menggambarkan apa yang diharapkan. Nah ini mungkin menarik ya, Pak Besar langsung tertarik dengan konteks itu. Sebab yang saya perhatikan, saya pelajari dan saya amati, memang frankly speaking ya, memang sepertinya apa yang sudah direncanakan oleh Iran untuk kemaslahatan dunia, persahabatan terutama antara umat Islam, itu selalu dicap atau dikomentari sebagai manuver Iran. Dan sebaliknya Iran juga saya rasa benar juga ya, punya satu sikap terus mempertahankan walaupun disikap atau terus dihantamlah oleh media-media barat itu. Nah ini pertanyaan saya ini barangkali saya ingin tahu sampai sejauh mana hal ini akan terus terjadi. Apakah memang tidak akan ada solusi atau memang menurut Iran ada solusinya? Ya, sebab Iran sudah mengatakan bahwa nuklir yang dimilikinya itu tidak ada kaitan dengan hal-hal yang menyangkut militer dan sebagainya. Tapi pihak Barat selalu mengkhawatirkan itu. Nah, saya ingin tahu sebenarnya apa pendapat Iran tentang ini. Apakah memang ini akan terus berlangsung atau suatu saat memang ada titik-titik temu. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Ayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak panjang sekali pertanyaannya. خیلی سوال ایشان جالب و من ممنونم از سوال. Terima kasih atas pertanyaannya, saya telah memahaminya dan saya menjawab menjawab. من معتقدم قرآن مسلمانان را به گفتگو دعوت کرد دائما
چه با غیر مسلمانان، چه با اتباع ادیان الهی و حتی ادیان غیر الهی ما معمولیم که گفتگو کنیم و زمینه‌های مشترک را به دست بیاریم. آیه قرآنی میگه که قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء، ای اهل کتاب بیایید تا یک کلمه مشترکی داشته باشیم، زمینه همکاری باشیم. و به طور طبیعی مسلمانان بین خودشون باید گفتگوهای اسلامی هم داشته باشند و بر اساس گفتگوی صمیمانه و رفتار مؤدب و رفتار مودت آمیز با هم گفتگو کنند و همکاری کنند. این به طور مؤکد داخل امت اسلامی و بین مذاهب اسلامی به هیچ وجه نباید همدیگر را نفی کنند و معیار گفتگوی محبت آمیز باشد. این sebagai jawaban pertanyaan pertama, dalam Al-Quran setiap manusia, khususnya para muslim, telah disuruhkan, telah diharuskan. Al-Quran telah menyuruh para muslim untuk berdialog, bukan hanya antara muslim, tetapi dengan non-muslim, dengan para pengikut agama-agama ilahi serta agama-agama non-ilahi. Para muslimin telah dianjurkan dan telah diharuskan untuk berdialog, seperti yang terdapat di ayat Al-Quran yang terjemahannya adalah wahai para pengikut, marilah mencari persamaan kemudian mengembangkan persamaan itu dan menjadikannya sebagai sebuah titik yang mana kerjasama mulai kembang dari sana. Maka dari itu setiap muslim, setiap pribadi manusia mempunyai sebuah tugas, yaitu pertama melakukan dialog dengan sesama muslim, kemudian dialog dengan para pengikut agama lainnya. Dialog dengan mazhab-mazhab lain dalam dunia Islam juga adalah salah satu keharusan yang diharuskan oleh Islam dan Al-Quran. Terhadap agama lain, terhadap mazhab lain dalam Islam, tidak boleh berperilaku yang sombong, tidak boleh menolak satu sama lainnya, harus bersikap bersahabat dan harus bersikap satu sama lainnya dengan penuh persahabatan dan kasih sayang. Sekali lagi saya tegaskan, tidak boleh menolak satu sama lain. Dan dialog antara mazhab, dialog antara agama adalah hal yang diajarkan oleh Islam dan merupakan salah satu sifat manusia dan sifat kemanusiaan. ائمه دین، ائمه مذاهب همدیگر را ملاقات میکنند، گفتگو میکنند و حتی پیش هم درس میخوندند. ائمه مذاهب رغم اختلاف نظر میرفتند و صحبت میکردند و با فضای محبت علمای مذاهب اسلامی همدیگر را به رسمیت میشناختند.